Nama N'Golo Kante kembali menjadi buah bibir hangat pasca dirinya mampu bangkit dari keterpurukan. Pemain murah senyum ini mencatatkan berbagai rekor-rekor mentereng di usianya yang sudah nggak lagi muda. Kini Kante berpeluang bakal kembali bermain di Premier League setelah West Ham United mengajukan penawaran. Pemain berjuluk N'Golinho ini berpotensi bakal mengulang era keemasannya bersama Chelsea. Cetak gol coba merangkum berkah kebangkitan N'Golo Kante dan peluangnya main di Premier League sebagai berikut. Menurun bersama Chelsea. N'Golo Kante nggak langsung menjadi andalan Chelsea pasca direkrut dari Leicester City di tahun 2016. Frank Leboeuf saat itu mengkritik habis-habisan performa N'Golinho yang dianggap beban. Dalam wawancaranya bersama Soccerway, Leboeuf menilai Kante nggak bisa mengendalikan permainannya di atas lapangan. Hal itu disebabkan karena sang pemain kurang melakukan pergerakan. Leboeuf menyebut sifat pemalu N'Golinho ini jadi penyebab dirinya masih kurang perform. Mantan pemain Chelsea ini menilai seharusnya Kante adalah seorang prajurit dan petarung yang harus berani. Leboeuf menyarankan Kante untuk menghilangkan sifat pemalunya di atas lapangan. Kritikan dari sang legenda langsung didengar lewat performa impresif Kante bersama Chelsea. Seiring berjalannya waktu, N'Golinho menjelma jadi gelandang andalan pemutus serangan. Tackle-tackle-nya yang tepat sasaran membuat sejumlah gelandang-gelandang serang kesulitan untuk menaklukkannya. Puncaknya adalah ketika Kante membawa banyak prestasi cemerlang untuk Chelsea. N'Golinho berhasil memborong trofi Liga Champions, Piala Dunia antar klub sampai dengan UEFA Super Cup di tahun 2021. Kante bersama Chelsea juga sukses menaklukkan tim-tim raksasa seperti Real Madrid. Namun performa N'Golinho menurun drastis akibat cedera parah yang kerap mengganggunya. Di musim 2022-2023, Kante bahkan menjadi pemain Chelsea yang paling sedikit mendapatkan menit bermain. Ex-Leicester City ini baru memainkan 9 pertandingan saja dalam satu musim. Emmanuel Petit mengklaim Kante bisa saja dilepas secara gratis di bursa transfer musim panas. N'Golinho merasa frustasi dan pasrah dengan keputusan apapun yang diambil manajemen The Blues. Terdampar jauh bermain di Liga Arab Saudi. Pada akhirnya manajemen mengambil langkah tegas dengan melepas Kante ke Al-Ittihad. Klub Arab Saudi ini mendapatkan keuntungan besar karena bisa merekrut N'Golinho dengan status bebas transfer. Keputusan ini menuai pro dan kontra bagi sebagian kalangan legenda The Blues. Salah satunya adalah Florent Malouda yang menyarankan manajemen untuk tetap mempertahankan Kante. Dikutip dari metro.co.uk, Malouda menganggap Kante sebagai pemain bermental juara. Dia percaya hadirnya N'Golinho menjadi suatu keberuntungan untuk skuad The Blues. Malouda mengatakan skuad The Blues bakal kesulitan tanpa hadirnya sosok Kante. Hebatnya performa N'Golinho bersama Al-Ittihad mampu menggoda publik King Abdullah Stadium. Pemain keturunan Mali ini menjelma menjadi andalan Al-Ittihad di musim lalu. Terbukti Kante mampu memainkan 44 pertandingan dan sudah memberikan kontribusi 4 gol dan 6 assist. Kontribusi besar ini sesuai dengan gaji yang diterimanya sebesar 100 juta euro atau 1,6 triliun rupiah per musim. Meski tampil apik, Kante dianggap mengalami penurunan karir yang cukup jauh. Sebab ini jadi pertama kalinya bagi N'Golinho bermain di luar Liga Top Eropa selama karirnya. Sebelum Leicester City, Kante memang pernah bermain di sejumlah klub Ligue 1 Prancis. Bangkit dan jadi pemain penting Prancis di Piala Euro. Akan tetapi, performa gemilang Kante di Al-Ittihad berdampak positif untuk dirinya. N'Golinho langsung dipanggil timnas Prancis asuhan Didier Deschamps untuk bermain di Euro 2024. Ini menjadi keputusan yang paling mengejutkan mengingat Kante sudah absen 2 tahun membela skuad The Blues. Terakhir kali N'Golinho bermain di ajang resmi adalah di Liga Negara bulan Maret 2022. Namun Deschamps masih tetap memberikan kepercayaan penuh meskipun usianya sudah 33 tahun.
Dengan kehadiran Golinho, sang pelatih bisa terus menerapkan formasi andalannya yakni 4-3-3. Sayangnya banyak pihak yang meremehkan Deschamps untuk bisa membuat Kante bangkit bersama Prancis. Namun sang pelatih tetap yakin kalau racikannya bakal sukses di Piala Euro 2024. Kante pun berhasil membuktikan kualitasnya dengan menjadi jenderal lini tengah yang agresif. Pasalnya, Golinho dianggap punya kemampuan spesial yang bisa menyerang dan bertahan. Di pertandingan menghadapi Austria, Kante bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Ex pemain bolong B ini dianggap sebagai jimat keberuntungan untuk skuad Le Bleu. Pasalnya, Prancis nggak pernah kalah dalam 19 pertandingan turnamen internasional saat Kante dimainkan. Hasil ini menjadi rekor tak terkalahkan terpanjang yang pernah dialami pemain Eropa manapun. Performa menggila Kante di Euro 2024 sempat mendapatkan pujian dari Cesc Fabregas. Legenda Spanyol itu menilai Golinho merupakan pemain yang punya kualitas luar biasa. Pelatih anyar Como itu mengatakan Kante punya kemauan belajar yang tinggi dan menerapkan dengan cepat ilmu di lapangan. Didier Deschamps memberikan alasan kenapa dirinya memanggil Kante. Deschamps bilang Golinho merupakan pemain berhati malaikat yang dinilai bisa memberikan dampak positif. Sang pelatih menilai hadirnya Kante bisa membuat semua masalah teratasi. Berpeluang kembali bermain di Premier League. Performa hebat Kante di timnas Prancis juga menjadi berkah untuk dirinya. Sang gelandang menjadi rebutan sejumlah klub top Eropa seperti Chelsea dan juga Barcelona. Banyak pihak yang masih mempercayai kehebatan Kante masih belum habis. Namun Golinho saat ini dirumorkan sangat dekat dengan kepulangannya ke Inggris. The Guardian menyebut West Ham sangat berhasrat membawa Kante kembali ke Liga Inggris. Media asal Inggris itu bilang The Hammers sudah membuka komunikasi dengan Al Ittihad. Julen Lopetegui selaku pelatih West Ham sangat menginginkan sosok gelandang bertahan baru di skuadnya. Lopetegui menilai gelandang 33 tahun ini mampu kembali bersinar di Premier League. Kesuksesan ini bisa dilihat dari kiprah impresifnya bersama Leicester City dan Chelsea. Sayangnya tawaran pertama West Ham United mendapatkan penolakan dari Al Ittihad. The Athletic menyebut penawaran lisan dari West Ham sebesar 17,8 juta euro ditolak mentah-mentah. Media asal Amerika Serikat itu menuliskan West Ham setidaknya butuh 29 juta euro untuk memboyong Kante. Peluang besar mengulang kejayaan di Inggris. Jika resmi bergabung ke West Ham United, N'Golo Kante diprediksi bakal kembali bersinar. Pasalnya, pemain kelahiran Paris ini bakal langsung menjadi gelandang andalan skuad The Hammers. West Ham United sendiri masih kesulitan untuk mencari pengganti dari Declan Rice yang hengkang ke Arsenal. Kontribusi pemain asal Inggris ini masih nggak bisa digantikan oleh pemain lain. West Ham United sendiri sudah merekrut Edson Alvarez untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Declan Rice. Sayangnya, gelandang asal Meksiko ini belum sanggup tampil konsisten bersama skuad The Hammers lini musim lalu. Dengan masuknya N'Golo Kante, lini tengah West Ham bakal kembali sulit untuk ditembus lawan. Julen Lopetegui diprediksi bisa memoles Golinho tampil lebih menggila di Premier League. Pelatih asal Spanyol ini memang berambisi untuk membangun komposisi baru untuk pasukan besi. Kante dianggap akan menjadi kunci utama dari skema permainan yang diterapkan oleh Lopetegui. Frank Leboeuf selaku legenda Chelsea sudah memprediksi Kante bakal moncer bersama West Ham. Pundit dari ESPN ini justru nggak rela sang pemain hengkang ke rival sekota The Blues. Publik Stamford Bridge bakal marah besar melihat Kante berseragam West Ham. Menurut Leboeuf, pasukan London Biru harusnya bergerak cepat untuk membajak sang pemain. Alasannya, Kante masih punya kemampuan istimewa untuk menopang lini tengah dari Chelsea. Itulah ulasan berkah kebangkitan N'Golo Kante berpeluang kembali bermain di Premier League. Bagaimana pendapatmu? Apakah Kante bakal menjadi jimat keberuntungan West Ham United di papan atas Liga Inggris? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.